Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjabarkan tentang apa itu perbedaan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Namun sebelum kita membedakan mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun, kalian harus paham terlebih dahulu bahwa baik mad iwad maupun mad lain dan mad arid li sukun ini hukum tajwid terjadi apabila berada di akhir ayat atau tanda wakof atau diwakofkan. Maka ketika ketiga hukum ini berada bukan pada akhir ayat ataupun diwakof atau tidak diwakofkan, maka tidak berlaku hukum mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Artinya ketiga hukum ini harus berada di akhir ayat atau diwakofkan. Oke, coba perhatikan untuk ininya, ya. Perbedaan-perbedaannya dari contoh bacaannya coba. Dari ketiga contoh bacaan ini coba bedakan. Ya. Antara yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga memiliki spesifikasi khusus. Ya. Memiliki ciri-ciri khusus. Apa itu? Yang pertama, kita lihat ini contoh daripada mad iwad. Mad iwad ini semua huruf akhirnya diakhiri dengan tanwin dan alif tak berharokat. Ini merupakan ciri-ciri daripada mad iwad. Ketika dia ada tanwin diikuti oleh alif tak berharokat berada di akhir ayat atau diwakofkan, maka hukumnya mad iwad. Kemudian yang kedua, ini adalah contoh mad layin. Ya. Ini juga harus berada di akhir ayat atau diwakofkan. Perhatikan persamaan dari ketiga contoh ini. Yang pertama ada fathah bertemu dengan ya sukun. Yang kedua juga ada fathah bertemu dengan ya sukun. Yang ketiga ada fathah juga bertemu dengan wawu sukun. Dan ketiga-tiganya ini diikuti oleh huruf hidup. Maka ketika ini terjadi di akhir ayat atau diwakofkan, maka berlakulah hukumnya mad layin. Ya. Kemudian yang ketiga, ini mad arid li sukun. Perhatikan dari ketiga contoh bacaan ini, ya, semua memiliki kemiripan. Apa itu? Yang pertama, domah diikuti wawu sukun, berarti mad tabi'i. Mad tabi'inya diikuti oleh huruf hidup. Kemudian yang kedua, kasrah diikuti ya mati atau ya sukun. Ini juga sama, mad tabi'i diikuti oleh huruf hidup. Kemudian yang ketiga, ini adalah domah bertemu atau diikuti oleh wawu mati atau wawu sukun. Ini juga mad tabi'i ditutup juga oleh huruf hidup. Ketiga-tiganya ini adalah mad tabi'i yang diikuti huruf hidup di akhir ayat atau diwakofkan. Inilah mad arid li sukun. Oke. Kita perjelas satu persatu. Yang pertama mad iwad. Mad iwad itu tadi yaitu tanwin diikuti oleh alif tak berharokat. Kemudian ini bacaannya berubah, tanwin ini menjadi fathah yang dibaca panjang 2 harokat. Ya, cara membacanya tanwin ini berubah menjadi fathah yang panjangnya 2 harokat. Oke, kemudian yang kedua yaitu mad layin. Mad layin itu tadi ingat yaitu adanya fathah yang diikuti oleh ya sukun atau wawu sukun. Panjangnya, cara membacanya ini dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat. Ya, beda kalau tadi mad iwad hanya 2 harokat panjangnya, kalau ini 2 atau 4 atau 6, boleh dipilih.
Kemudian yang ketiga yaitu mad arid li sukun. Ya. Mad arid li sukun ini tadi bisa diingat yaitu adanya mad tabi'i yang diikuti oleh huruf hidup di akhir ayat atau tanda wakaf atau diwakafkan. Maka ini dikatakan mad arid li sukun. Cara membacanya yaitu dipanjangkan 2, 4, 6 harokat. Ini biasa dalam ilmu tajwid dikenal kalau 2 itu qasr, kalau 4 harokat itu tawasud, dan kalau 6 harokat itu tul. Oke? Kita sudah paham perbedaan ketiga hukum bacaan tajwid ini yaitu mad iwad, mad layin, dan mad arid li sukun. Terima kasih.